Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bab yang pertama yaitu pengertian tafsir dan jenis-jenisnya. Pengertian tafsir secara bahasa yaitu tafsir mengikuti pola taf'il yang berasal dari kata fasar yang berarti menjelaskan dan menyingkapkan penampakan atau penerangan makna yang abstrak. Sedangkan secara istilah adalah ilmu yang bisa menyempurnakan Al-Quran mulai dari penjelasan makna, menyingkapkan hukum-hukumnya, dan menghilangkan permasalahan-permasalahan di dalam ayat-ayatnya. Nah, masuk ke dalam tafsir-tafsir jenis-jenis tafsirnya. Di sini terdapat tafsir diraya, tafsir fuqaha, tafsir isyari atau isyara, tafsir tematik atau tafsir komputer. Nah, masuk bab kedua yaitu mengenal ilmu tafsir serta karangannya. Yang terdapat dari Al-Qutubi At-Tabari, Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Baidawi, Ibnu Katsir, Fakhrul Razi, dan Ibnu Al-Rabi. Lanjut, bab yang ketiga yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran adalah yang paling baik penafsirannya. Oleh karena itu, setiap orang yang berbicara lebih tahu dengan firman Allah Al-Quran daripada yang lainnya. Dan tidak harus setiap orang mengetahui dari tafsir Al-Quran bin Al-Quran. Lanjut, bab yang keempat yaitu tafsir Al-Quran dengan hadis. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Sunnah adalah salah satu cara penafsiran yang bisa digunakan dalam metode penafsiran. Al-Masur atau tafsir Al-Masur adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran yang paling kuat diakui keabsahannya, yaitu metode penafsiran nas dengan nas Al-Qurannya, terus menggunakan nas-nas Al-Quran itu sendiri atau menggunakan surah-surah Rasulullah SAW. Lanjut, bab yang kelima yaitu tafsir terkait ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau pemimpinnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antaranya kamu. Ayat ini turunkan tentang Abdullah bin Husay bin Qais bin Adi ketika Rasulullah SAW memutuskan dalam perjalanan. Bab yang keenam yaitu tafsir terkait menuntut ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu aqilalakum tafassaku fil majlisi fafsahu yafsahu lakum wa iza azillakum fahzu Fangyuju yarfa'u ilallah lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yaitu menuntut ilmu adalah sesuatu yang Allah anjurkan kepada kita untuk dikerjakan. Jangankan kita, Allah aja mengajarkan Rasulullah SAW untuk belajar bagaimana yang dilakukan Allah Jibril terhadap Nabi Muhammad itu di Gua Hira. Lanjut, bab yang ketujuh yaitu tafsir terkait taharoh. Dalam tafsir ini terdapat 3 bagian untuk bersuci, yaitu berwudu, mandi wajib, dan juga tayamum. Ini merupakan seruan Allah SWT kepada kita agar orang yang beriman menjelaskan syarat wudu jika hendak mendirikan sholat. Sebab syarat sahnya sholat itu yaitu berwudu. Tanpa bersuci, sholat tidak akan sah dan tidak akan diterima dan berlaku pada sholat dan tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjut bab yang ke-8 yaitu tafsir terkait ibadah. Di dalam tafsir kitab Al-Jalalain, karya Imam Jalaluddin disebutkan makna dari surat Al-Baqarah ayat 43 dan didirikannya dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, dan rukukan bersama orang-orang yang ruku. Artinya, salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan kepada para ulama. Mereka pernah memesankan kepada kaum kerabatnya mereka yang masuk Islam. Tetaplah kalian dalam beragama Muhammad karena ia adalah agama yang benar. Masuk bab yang ke-9 yaitu tafsir terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat ini diturunkan kepada 2 orang Yahudi yang berkata kepada kumpulan orang yang mukmin, sesungguhnya agama kami lebih baik daripada agama kalian. Serukan kepada kami lebih baik daripada kalian. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Lanjut, bab yang ke-10 yaitu tafsir terkait fitnah. Syekh Nawawi Banten memberikan sedikit penafsiran beliau, mengatakan bahwasannya diusir dari kampung halaman lebih berat ketimbang pembunuhan. Hal ini karena dampak yang dirasakan oleh kompleks ketimbang pembunuhan. Nah, lanjut bab yang ke-11 yaitu tafsir terkait pencuri. Allah menjelaskan dalam ayat-ayat yang dibalas orang yang mencuri
dan menebar rasa takut, Allah menyebutkan pencuri perempuan setelah menyebutkan pencuri laki-laki. Dalam ayat ini, agar tidak ada yang beranggapan jika seorang perempuan mencuri maka tidak ada hukuman baginya, sebagaimana bentuk rasa kasihan. Dan Allah mendahulukan penyebutan pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan karena kaum laki-laki lebih berani melakukan kejahatan ini karena kebanyakan kasus pencurian itu dilakukan oleh kaum laki-laki. Lanjut, bab yang ke-12 yaitu tafsir tentang pembunuhan. Menurut Imam Ibnu Katsir, dalam tafsirnya surat Al-Isra ayat 33 yang bersih tentang larangan Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh jiwa tanpa larangan yang sebenarnya oleh syariat agama. Lanjut bab yang ke-13 yaitu terkait tentang zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahsya wassa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesuatu yang membuka jalan untuk zina, karena zina itu adalah perbuatan buruk yang sudah jelas buruknya dan itu merupakan seburuk-buruknya jalan mereka mengakibatkan masuk neraka. Percampuran nasab dan penyakit-penyakit berbahaya dan menodai kehormatan. Terus bab yang ke-14 yaitu tafsir terkait pernikahan. Baru ayati. Meningkatkannya angkatan kasus perceraian mencapai jumlah yang menakutkan mendekati 400 kasus dalam satu satuan dan telah menyalahi asal dari tujuan pernikahan suami istri. Nah, terdapat juga prinsip-prinsip kehidupan rumah tangga tanpa terputus. Terus yang bab ke-15 tafsir terkait syirik. Allah Subhanahu wa taala menyebarkan bahwasanya Dia tidak akan mengampuni seseorang yang menyekutuinya dari sesuatu dari para makhluknya. Dia mempunyai dosa-dosa kecuali syirik, baik dosa kecil maupun dosa besar. Yang demikian itu menurut kehendaknya dalam menyampaikan sesuatu bila kehendaknya telah mengampuninya. Adapun dosa-dosa selain syirik, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagimu banyak sekali sebab-sebab mengampuninya seperti kebaikan-kebaikan yang menggugurkan dosa, musibah-musibah yang menghapus dosa di dunia dalam barzah dan di hari kiamat nanti. Lanjut, atau seperti doa bagaimana kaum mukminin untuk sebagaimana yang lain, atau seperti syafaatnya, seperti memberikan syafaatnya, dan lebih dari itu semua adalah rahmat Allah, di mana yang paling berhak mendapatkan adalah para ahli imam yang tauhid. Berbeda halnya dengan kesyirikan. Sesungguhnya seseorang musyrik telah menutup pintu-pintunya apapun bagi dirinya sendiri, dan juga telah mengunci rapat pintu-pintu rahmat sehingga tidak berguna bagi mereka segala ketaatan selain dari ketaatan dan musibah-musibah yang tidak bermanfaat sama sekali baginya. Lanjut, yang terakhir yaitu tafsir terkait taubat. Allah berfirman bahwasannya sesungguhnya Allah hanya menerima taubat dari orang yang bertaubat keburukannya, larangannya, kebodohannya, kemudian ia bertaubat sekalipun sesungguhnya menyaksikan kedatangan, sekalipun sesudah menyaksikan kedatangan malaikat maut akan mencoba nyawanya sampai ke tenggorokan. Seorang mengatakan bahwa seseorang yang berbuat durhaka kepada Allah karena bersalah atau sengaja ia dinamakan jahil sehingga ia menghentikan perbuatan dosanya. Qatadah itu meriwayatkan dari Abdul Aliyah yang menceritakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW pernah mengatakan, setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba, maka hamba-hamba bersangkutan dinamakan jahil. Mungkin ini sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.